Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sahabat Jaki dan Bara. Allah menciptakan berbagai jenis makhluk dengan kehidupannya masing-masing. Dan salah satunya jin. Jin yang mengganggu kehidupan rumah tangga manusia. Dirujuk dalam buku Badai Bahtera Rumah Tangga dan Solusi karya Ade Saroni. Ada dua jenis jin, yaitu jin yang beriman dan jin yang kafir. Jin beriman ini pernah diceritakan dalam sebuah hadis. Sesungguhnya di Madinah terdapat para jin yang masuk Islam. Jika kalian melihat sesuatu dari mereka, maka izinkanlah ia selama 3 hari. Jika ia menampakkan diri kepadamu sesudah itu, maka bunuhlah, sebab sesungguhnya ia adalah setan. Hadis riwayat Muslim. Keberadaan jin seringkali dikaitkan dengan pengaruh negatif dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun tidak terlihat oleh mata, dampaknya dapat dirasakan melalui berbagai gangguan dan ketidakharmonisan di dalam anggota keluarga. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, umat Islam bisa mempelajari tentang jin pengganggu rumah tangga ini dan beberapa penjelasan tentang jin pengganggu rumah tangga dan juga cara menghindarinya kita akan jelaskan di video ini. Nah, dalam rangkuman dari salah satu buku yang berjudul Syariat Cinta Menuju Surga, Rahasia Menikmati Pernikahan Bahagia yang dibuat atau karya Abu Muhammad Rafiq T. Haryanto, bahwa jin pengganggu rumah tangga adalah jin dasim. Jin dasim adalah bala tentara iblis yang bertugas untuk mengganggu dan merusak hubungan rumah tangga. Dan jin dasim akan selalu menggoda, mengarahkan setiap pasangan untuk berdebat, memancing emosi, dan yang lainnya. Mereka akan selalu menggoda dan berusaha menyalahkan atau menyalakan bara api perselisihan dalam rumah tangga. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas lautan. Kemudian ia mengirimkan bala tentaranya. Tentara yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang menimbulkan fitnah paling besar kepada manusia. Lalu seseorang dari mereka datang dan berkata, "Aku telah melakukan ini dan itu." Kemudian iblis menjawab, "Engkau belum melakukan apa-apa." Nabi Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Lalu datanglah seorang dari mereka dan berkata, tidaklah aku meninggalkannya sehingga aku telah berhasil memisahkan ia, suami dan istrinya." Lalu beliau melanjutkan, iblis mendekatkan kedudukannya. Iblis berkata, "Sebaik-baik pekerjaan adalah yang telah engkau lakukan." Hadis riwayat Muslim. Ditekankan di sini, selesainya tugas daripada jin dasim adalah ketika dia berhasil membuat rumah tangga berhasil antara suami istri ini bercerai, maka iblis mengangkat derajatnya, mendekatkan kedudukannya sebagai jin yang paling baik di antara jin yang lain. Nah, tugas utama jin pengganggu rumah tangga atau jin dasim itu adalah mengganggu rumah tangga agar terjadi perselisihan. Dan dalam sebuah buku yang dirangkum yang berjudul Awas Ada Setan di Rumah Anda, yang dibuat atau karya daripada Ahmad Zaki Al-Shafa, bahwa tugas daripada jin dasim itu ada 2. Pertama adalah mempengaruhi penghuni rumah agar tidak mengucapkan salam dan menyebut asma Allah ketika masuk rumah. Kemudian yang kedua adalah membuat penghuni rumah tidak akur, terutama antara suami dan istri. Tujuannya adalah agar mereka bercerai. Jika mereka bercerai, maka jin dasim ini akan tertawa terbahak-bahak
karena berhasil melaksanakan tugas yang kecil ini. Job desk-nya si jin dasim ini khusus untuk spesialis ya. Jadi jin dasim ini spesialis untuk menghancurkan rumah tangga. Ya, yang dia memang tolak ukur keberhasilannya dia adalah adanya perceraian di dalam rumah tangga. Lalu bagaimana cara menghindari jin dasim? Nah, di sini dirujuk dari sumber sebelumnya ya, bahwa cara untuk menghindari gangguan jin dasim itu yang pertama adalah menjauhi hal-hal yang menjerumuskan kesyirikan. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 200, yang artinya, jika setan benar-benar menggodamu dengan halus, berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian yang ketiga adalah ikhlas beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 39 dan 40, yang artinya, ia iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sesungguhnya aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang terpilih, karena keikhlasannya di antara mereka. Ini adalah ungkapan ya dari iblis, dari setan, untuk menggoda, menghancurkan manusia, karena dia merasa ketika dia menyesali gitu apa yang telah Allah takdirkan kepadanya, dan disesali, dia marah, tidak ada keikhlasan, maka ujungnya dia akan menghancurkan menghancurkan manusia yang ada di bumi ini dengan keindahan-keindahan, kejahatan-kejahatan yang mereka susupi dengan kehalusan yang tidak mengingat Allah. Dan yang terakhir adalah bertobat dan memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, serta amal soleh yang lainnya. Jadi itulah sahabat beriman semua, sahabat Ceki dan Bara, bahwa hal yang harus kita ketahui dalam kehidupan ini adalah adanya makhluk lain yang memang ditugaskan ataupun memiliki job desk untuk menghancurkan rumah tangga. Jadi jangan salah, kadang ketika berpacaran, ketika berhubungan sebelum nikah itu terasanya manis dan sebagainya, kok aneh ya setelah masuk ke jenjang rumah tangga, ke jenjang yang halal gitu, kok hal-hal sepele itu rasanya tuh malah jadi masalah gitu. Dan ternyata memang ada yang mengikuti kita, yang selalu mengawasi kita agar hal-hal kecil itu tuh menjadi hal yang besar dan menjadi pertikaian, hingga target utamanya adalah perceraian tadi. Nah, di video ini juga dijelaskan tadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk bisa mencegah daripada gangguan jin dasim itu. Salah satunya tadi ya, ketika kita masuk rumah aja sengaja kan dia tutup supaya kita tidak mengucapkan salam. Kemudian diberikanlah rasa ketidakikhlasan dalam beribadah kepada Allah kita dalam sehari-hari. Padahal hal-hal itu, hal-hal yang sederhana itu yang bisa membuat kita terhindar dari godaan ataupun pengaruh-pengaruh dari jin dasim itu. Mungkin itu saja sahabat beriman semua, sahabat Ceki dan Bara. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan itu dan terhindar daripada godaan jin dasim ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.